Nah, yang paling menarik dari area ruangan ini apa sih? Adalah ruangan kecil di sini. Menarik banget, nanti kita akan lihat juga dari area belakangnya. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau tebak, area kecil ini untuk apa ya? Kenapa kacanya itu hanya setengah saja? Dan di sini ada dua kaca. Satu kaca, ada dua kaca. Di bagian sini pun masih bisa dibuka sih sebenarnya. Ada jendela yang jungkit, bisa lihat ke dalam. Kalau misalnya kalian pikir-pikir, ini buat apa ya ruangannya? Kurang lebih 1 kali 1 meter. Jawabannya adalah Halo Sobat Blessing, ketemu lagi dengan saya Andrian dari Blessing Interior. Hari ini kita berada di Nusa Loka BSD untuk mereview satu rumah yang kita renovasi total dari nol. Jadi intinya tuh rumah ini awalnya sudah ada berbentuk rumah, tapi owner ingin mengganti semuanya dan bangun lagi seperti berbentuk di belakang ini. Kalau misalnya kalian penasaran dengan hasilnya, saksikan terus video kita sampai habis. Dan kalau misalnya kalian ingin melihat proyek-proyek yang kita kerjakan, bisa lihat di Instagram dan TikTok kita di Blessing Interior. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen channel YouTube kita di Blessing Interior. Nah, kita akan review dari depan yuk. Area depan ini adalah area parkiran. Jadi awalnya itu jalanan dengan parkiran di dalam rumah itu kurang lebih mirip, nggak terlalu tinggi. Tapi sekarang itu kita ganti, sekarang udah naik supaya lebih aman dari banjir. Nah, ini adalah gerbangnya. Gerbangnya itu sudah dipasang. Dan bagian kanopinya adalah kanopi Alderon yang kita pilihnya warnanya biru. Jadi menarik banget karena Alderon warna biru, rangkanya berwarna putih, jadinya match-nya bagus banget. Dan kita ada buat talang air juga untuk pembuangan air hujannya. Yuk kita langsung masuk. Mungkin harus ditekankan bahwa di sini itu masih agak berantakan karena memang masih finishing. Jadi ini adalah barang-barang sebenarnya yang masih bisa dipakai untuk di project lain, tapi kita masih taruh di depan sini. Rencananya setelah kita serah terima dengan owner, kita akan membawa barang-barang ini ke project-project berikutnya. Jadi masih bisa dimaksimalkan kegunaannya. Nah, ini keramik 60x60 untuk carport. Memang dipilihnya agak kasar, jadinya bagus supaya mobil ketika lagi hujan nggak terlalu licin. Di bagian sini ada beberapa lampu untuk penghiasan. Nah, di bagian sini ini adalah ada dua pintu. Jadi ini pintu satu yang akan kita review belakangan, tapi kita akan kasih lihat ke kalian dikit. Ini adalah pintu akses yang langsung mengarah untuk ART atau asisten rumah tangga. Jadi bisa langsung ke arah belakang rumah. Tapi kita akan review itu dari belakang aja. Kita langsung masuk dari pintu utamanya langsung. Yuk. Pintu utamanya mantep banget. Kenapa? Karena ini lebih tinggi lagi dari carportnya. Carport sudah tinggi, pintu masuk lebih tinggi lagi. Kita ada dua step di sini. Step pertama, step kedua, dan di sini ada tempat untuk santai-santai dikit supaya kalau misalnya ada Grab, ojol untuk nunggu bisa ada tempat di sini. Dan di sini udah ketutup kanopi juga, jadi aman juga. Dan di sini ada roster yang langsung menghadap ke depan rumah. Dan ini lumayan nih untuk anginnya supaya nggak terlalu pengap. Nah, di bagian sini adalah pintu masuknya. Pintu masuknya ada dua yang besar, kita langsung buka yuk. Nah, ini adalah bagian dalam rumahnya. Bagian dalam rumah ini adalah area foyer yang kita pakai juga sebagai living room nantinya. Nah, memang tidak terlalu besar, tapi ini sudah cukup untuk taruh sofa, untuk nonton, nunggu tamu, dan sebagainya. Jadi setelah dari sini, ini plafonnya pun kita buat kurang lebih sekitar 2,8-2,9 meter. Ditambah ada lampu-lampu hias seperti ini, jadi lebih menarik lagi. Nah, di bagian sini, ini langsung mengarah ke arah dapur. Jadi dari sini, muter ke arah dapur sini. Dapur ini pun kita bentuk dengan L-shape. Jadi dapur itu ada dua jenis. Ada beberapa orang suka dengan memakai beton seperti ini. Ada beberapa orang ingin memakai langsung kabinet. Tetapi untuk proyek ini, pemilik ingin membuatnya menggunakan beton. Betonnya L-shape. Ini bagian tempat untuk cuci piring. Bagian sana adalah tempat untuk masak. Memang seperti itu karena kompor itu nggak boleh diletakkan di sini. Kenapa? Alasannya karena kalau kita ngongseng, nggak boleh ke arah luar pintu utama. Yang lebih penting, ini harus masuk ke dalam rumah supaya hoki atau
rezekinya masuk di dalam rumah terus, kurang lebih seperti itu. Nah, yang paling menarik dari rumah ini, highlight-nya adalah tinggi plafonnya. Kita bisa lihat sendiri, tinggi plafon ini tinggi banget karena memang pemilik dari awal rencana ingin membuat rumah ini 2 lantai untuk kedepannya. Apabila rezeki mengizinkan, pemilik ingin membuat 2 lantai, dan sekarang ini kita sudah buat ceilingnya itu 2 lantai dulu. Kekuatan lantainya pun sudah dibuat untuk 2 lantai. Jadinya memang ketika pemilik ingin buat lantai kedua nantinya, tinggal membuat tangga di daerah sini, naik sampai ke atas. Jadi tinggi plafon ini kurang lebih hampir 7 meter. Tinggi lantai satunya itu kurang lebih 2,8-2,9 meter. Jadi ini bagus banget untuk cahayanya. Nah, di bagian sini pemilik suka banget dengan kusen-kusen berwarna putih. Oleh karena itu, untuk pintu jendela-jendela seperti ini, jendela atas tanah, itu semuanya memakai kusen berwarna putih. Jadi memang supaya cahaya di dalam rumah ini ketika siang hari seperti ini, sekitar jam 11 siang, itu bisa masuk dengan maksimal, kurang lebih seperti itu. Nah, lantainya ini menarik juga karena keramik lantainya itu dipilih sama owner, itu berwarnanya seperti biok, ya. Warna hijau-hijau seperti itu, dan aku suka banget karena ini kelihatannya kayak mewah banget, dan ini matching dengan dinding warna putih yang kita kerjakan juga catnya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita bagian ke kamar juga supaya mau kasih lihat ke kalian untuk progres area kamarnya. Yuk. Nah, ini adalah area kamar satu-satunya yang ada di rumah ini. Area kamar ini memang bentukannya panjang, jadinya memang untuk ranjang, untuk area tempat istirahat itu pas banget. Nah, yang paling menarik dari area ruangan ini apa sih? Adalah ruangan kecil di sini. Menarik banget, nanti kita akan lihat juga dari area belakangnya. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau tebak, area kecil ini untuk apa ya? Kenapa kacanya itu hanya setengah saja? Dan di sini ada 2 kaca. 1 kaca, ada 2 kaca. Di bagian sini pun masih bisa dibuka sih sebenarnya. Ada jendela yang jungkit, bisa lihat ke dalam. Kalau misalnya kalian pikir, ini buat apa ya ruangannya? Kurang lebih 1 kali 1 meter. Jawabannya adalah untuk anabul atau hewan peliharaan dari pemilik. Jadi pemilik suka banget dengan hewan peliharaan. Tetapi kalau misalnya hewan peliharaan lagi mau tidur, lagi mau istirahat, mereka bisa istirahat di ruangan ini. Jadi memang dibuat khusus oleh pemilik untuk anabul atau hewan peliharaannya. Jadi pemilik masih bisa lihat peliharaannya ketika lagi di dalam kamar. Dan ini pun sirkulasinya dibuat bagus banget. Ada jendela. Dan nanti kita dari belakang bisa lihat juga ada pintu lagi. Ada pintu dan jendela, kita bisa lihat. Di kamar ini pun juga ada jendela jungkit yang buat ke arah luar. Jadi sebenarnya untuk area dalam ruangan ini pun sirkulasinya bagus, pencahayaannya juga bagus. Jadi kita memang maksimal. Nah, di atas ini kita buat plafon memang untuk penutup kamar tidur supaya nggak terlalu kelihatan ekspos ceiling ke atas. Nah, ini kita tutup dulu. Nah, kita langsung ke arah belakang dari area hallway ini. Nah, memang di area sini ini masih dalam pengerjaan kamar mandi. Kamar mandinya itu memang pemilik ingin request mepasangin klosetnya itu belakangan. Oleh karena itu, ini lagi dipasang, tapi masih dalam progres ya. Nah, ini klosetnya, kamar mandinya ini adalah kamar mandi satu-satunya di rumah ini. Ini lagi dipasang kloset. Ini dindingnya semua kita pasang, terrazzo. Lantainya pun juga sudah kita pasang. Di sini sudah ada shower dan sebagainya. Jadinya nanti kita akan kasih lihat ke kalian. Kalau misalnya sudah jadi, mungkin kita akan kasih lihat fotonya kali ya, hasil akhirnya supaya kalian bisa ada gambaran. Oke, ini adalah akses langsung ke belakang rumah. Jadi ini memang udah ada pintu awalnya. Kita akan kasih lihat ke kalian sedikit aja pintunya. Jadi pintu ini itu ada bukaannya di atas. Jadi sebenarnya ini kayak pintu koboi kita ngomongnya. Pintu koboi itu bisa dibuka atasnya. Kalau udah ini tinggal ditutup. Ini pun tinggal dibuka ke dalam supaya area luar tidak terlalu sempit. Nah, kita langsung masuk ke area void. Area void ini memang jedanya itu kurang lebih ada sekitar 80 cm. Memang rumah ini area belakangnya itu nggak lurus, simetris, tapi memang agak sedikit miring dindingnya. Tapi kurang lebih ini bisa untuk manusia atau untuk orang jalan. Tapi memang khusus dari area sini kita bisa review dari kamar ini dulu.
Nah, kamar ini adalah kamar Anabul. Anabul, hewan pelihara dari owner, bisa tinggal di dalam sini. Di sini udah dikeramikin, sirkulasinya juga oke, bagian pintunya juga oke. Kita mau kasih lihat ke kalian nih, demonstrasi dikit ketika pintunya ditutup seperti apa. Nah, pintu tutup seperti ini, dan ini bisa dibuka jendela seperti ini. Jadi sebenarnya untuk hewan peliharaan mendapatkan sirkulasi itu bagus banget di sini, dan pencahayaannya juga bagus banget. Jadi memang owner suka banget dengan hewan peliharaannya. Jadi oleh karena itu dibuat ruangan khusus untuk hewan peliharaan. Nah, di bagian sini kita ada buat area jalur untuk kencingnya Anabul juga. Ini dibuat mengalir ke area sana. Jadi supaya ketika kencing itu nggak mendem di area sana aja, tapi mengalir ke daerah yang lebih pendek. Kurang lebih seperti itu. Di bagian sini void pun biasanya terkesan dengan suasana yang gelap dan sumpek. Tetapi di rumah ini kita ada buat sedikit skylight di atasnya. Skylightnya itu kita memakai warna bening juga supaya cahaya pun ke dalam rumah ini pun juga maksimal. Jadi itu keren banget. Yuk kita langsung ke area sebelah. Untuk kamar mandi ini kita ada buat jendela juga, tapi kita ngomongnya jendela apa itu ya, zigzag ya kita ngomongnya, supaya angin itu tetap masuk lewat udara-udara sirkulasi kecil seperti ini, tapi dalam itu jadi nggak pengap. Nah, sekarang ini kita ke area sebelah sisi rumah yang kita kerjakan juga. Jadi dari area belakang sampai ke dalam sisi samping rumah ini semuanya jalur untuk hewan peliharaan main-main. Bisa juga untuk ART, supaya ART itu tidak perlu melewati area living room dan area kitchen. Tinggal ke area belakang misalnya untuk buang sampah atau untuk angkat-angkat sampah dari belakang ke depan. Jadi ini adalah jalur khususnya. Lebarnya pun juga enak. Orang dewasa seperti saya pun juga enak. Ininya sekitar 70-80 cm, jadi masih bagus banget. Jalur untuk kencingnya pun juga masih ada di sini. Jadi memang jalur air kecil untuk hewan peliharaannya pun semua sudah ditata rapi. Dan di bagian sini yang paling saya suka adalah area skylight-nya. Karena area belakang dan area samping rumah ini kita buat skylight memanjang dari belakang sampai ke depan. Dan ini pun juga ada sirkulasi, ada kawat nyamuk. Jadinya supaya ketika siang hari atau malam hari terbebas dari nyamuk-nyamuk yang berteberangan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, area sini pun juga ada ditambahin jalur listrik sama owner. 1, 2, 3 untuk lampu hias. Jadi supaya di sini makin mewah lagi kelihatannya. Nah, di bagian sini ini adalah akses langsung yang seperti yang tadi kita jelaskan di awal. Ini adalah akses langsung untuk ke carport mobil. Jadi memang ini adalah jalur untuk ART atau owner ingin lebih cepat masuk ke dalam rumah. Kurang lebih di sini. Nah, kurang lebih sih seperti itu untuk review kita hari ini di perumahan Nusa Loka BSD. Ini adalah pekerjaan sipil renovasi rumah, satu rumah yang kita kerjakan. Kalau misal kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube kita di Blessing Interior. Dan kalau misalnya kalian ingin renovasi rumah seperti ini juga, boleh hubungi kita di bawah ini. Kalian juga bisa lihat project-project kita juga di Instagram dan TikTok account kita di Blessing Interior. Nama saya Andrian, I'll see you on the next project. Bye-bye!